Mamma, hvorfor tar du ikke telefon? Kan du gå ut? Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Christopher yang untuk pertama kalinya membawa kekasihnya pulang ke rumah. Sebuah langkah sederhana yang seharusnya hangat namun perlahan berubah menjadi ruang yang ganjil dan penuh tanda tanya. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klippe meg da. Litt kortere. Bermula dari Christopher dan kekasihnya Nela yang terlibat dalam percakapan mendalam tentang masa depan mereka. Sebuah dialog yang mengalir seperti arus tenang, namun menyimpan riak keraguan di dalamnya. Nela dengan suara lembut namun penuh pertimbangan, mengakui bahwa hatinya belum sepenuhnya mantap. Bukan karena kurangnya rasa, tetapi karena ia belum benar-benar mengenal dunia di balik diri Christopher, keluarga yang membentuknya. Dalam suasana yang lebih ringan, Nela sempat menyelipkan saran sederhana agar Christopher memotong rambutnya lebih pendek, terlihat lebih rapi dan meyakinkan. Saran kecil itu diterima tanpa keberatan, namun di baliknya terselip kesadaran sunyi. Selama ini tak pernah ada suara dari ibunya yang memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Sebuah detail kecil namun terasa seperti ruang kosong yang lama dibiarkan hampa. Di sisi lain, Helena tampak mengemudikan mobilnya sendirian, menembus jalanan dengan pikiran yang tak sepenuhnya tenang. Ia mencoba menghubungi Christopher, namun panggilannya tak terjawab. Dalam jeda itu, ia meninggalkan pesan suara, sebuah kabar baik yang terdengar sederhana namun menyimpan nada harap yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar berita. Og så ta opp de kyllingfileten. Glad i deg. Tak lama kemudian, Christopher membawa Nela ke rumahnya. Suasana awal terasa ringan. Nela dengan selera humornya mampu mencairkan keadaan, membuat Christopher ikut larut dalam tawa yang hangat. Dalam momen itu, keduanya hampir tenggelam dalam romansa yang pelan namun pasti. Namun seperti bayangan yang tiba-tiba muncul di bawah cahaya, keraguan kembali menyentuh Nela. Ia menahan langkah Christopher, mengalihkan percakapan dan tanpa sengaja menemukan sebuah buku catatan pribadi, sebuah jendela kecil menuju sisi lain diri Christopher yang belum pernah ia lihat. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Helena tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mendapati mereka berdua. Mamma, hvorfor tar du ikke telefon? Kan du gå ut? Christopher yang terkejut oleh kehadiran ibunya menahan amarah yang bergejolak di dalam dada. Sebuah emosi yang tidak meledak namun terasa tajam dalam diam. Sementara itu, Helena meski berusaha tersenyum, menyimpan kegelisahan yang sama dalam hatinya. Ada penolakan halus, sebuah rasa tidak rela melihat perempuan lain mendekati putranya. Namun dengan upaya menutupi keganjilan yang kian terasa, Helena mengajak mereka makan siang bersama. Litt av et førsteinntrykk, da. Akhirnya mereka bertiga duduk di meja makan yang sama. Di atas piring-piring yang tersaji rapi, percakapan mulai mengalir. Pelan, teratur, namun terasa seperti menyimpan arus bawah yang tak kasat mata. Helena dan Nela saling bertukar kata, membangun suasana yang tampak hangat di permukaan. Namun di sela-sela itu, tatapan Helena perlahan berubah. Ada keganjilan yang tak bisa ia sembunyikan saat melihat tangan Nela menyentuh Christopher. Sentuhan sederhana yang justru terasa mengusik sesuatu yang lebih dalam. Seolah ingin mengalihkan perasaan yang mengendap, Helena dengan halus mengubah arah pembicaraan. Ia mulai menyinggung kebiasaan lama Christopher tentang bagaimana ia sering terlambat bangun, hal kecil yang dibungkus dalam nada ringan, namun terasa seperti sindiran yang disengaja. Christopher merasakan itu. Amarahnya bangkit diam-diam seperti bara yang tersulut tanpa api. Meski begitu, Helena tetap mempertahankan senyumnya, tenang di luar namun menyimpan sesuatu yang tak terucapkan di dalam. Di sisi lain, Nela hanya bisa mengamati. Matanya menangkap lebih dari sekedar percakapan. Ia membaca jeda, menimbang gestur, dan merasakan ketegangan yang tak terlihat. Dalam diam, ia mencoba merangkai makna, mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di antara hubungan Helena dan Christopher. Hubungan yang terasa lebih rumit dari yang seharusnya.
Tak lama kemudian Helena mengemudikan mobil untuk mengantar Nela pulang. Perjalanan itu dipenuhi keheningan yang terasa lebih berat dari kata-kata. Christopher duduk tanpa banyak bicara, tenggelam dalam pikirannya sendiri, seolah menjauh meski berada begitu dekat. Nela mencoba mendekat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rasa. Namun jarak itu tetap ada, tipis namun nyata. Di sepanjang perjalanan, perlahan Nela mulai memahami ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tak mudah diungkapkan oleh Christopher maupun ibunya. Sebuah rahasia yang hidup di antara keduanya, diam namun kuat, seperti bayangan yang selalu mengikuti tanpa pernah benar-benar terlihat. Setelah kembali ke rumah, Christopher segera mengunci pintu kamarnya, sebuah batas sunyi yang ia bangun untuk menahan amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Ia memilih berdiam, menghindari setiap kemungkinan percakapan dengan Helena, seolah kata-kata hanya untuk memperkeruh luka yang belum sempat pulih. Namun di balik pintu itu, Helena tetap berdiri, mengetuk dengan kesabaran yang nyaris rapuh, memohon agar diberi ruang untuk masuk. Hingga akhirnya Christopher membuka pintu, bukan karena ia siap, melainkan karena ia tak lagi ingin bersembunyi. Helena melangkah masuk dengan hati yang berat. Ia mendekati Christopher perlahan, seolah setiap langkahnya dipenuhi penyesalan yang tak sempat diucapkan sejak lama. Dengan suara yang hampir bergetar, ia mengakui rasa bersalahnya, sebuah pengakuan yang datang terlambat namun tulus. Bahkan dengan lirih ia bertanya, namun Christopher tetap diam, membisu seperti dinding yang tak bisa ditembus, menyimpan semua jawabannya dalam ruang yang tak terjangkau. Dalam keheningan yang menggantung, Helena kembali menatap Christopher. Matanya mencari sesuatu, mungkin pengampunan atau sekadar tanda bahwa ia masih memiliki tempat di hati anaknya. Dengan nada yang lembut dan nyaris patah, ia bertanya lagi. Pertanyaan itu menggantung di udara tak tersentuh karena Christopher telah memilih diam. Keraguan mulai merambat dalam diri Helena, tumbuh perlahan seperti bayangan senja yang memanjang. Namun ia tak berhenti. Ia terus mencoba, terus berharap, menunjukkan betapa dalam dan rumitnya perasaan yang ia simpan untuk Christopher. Perasaan yang mungkin tak lagi memiliki tempat yang layak. Untuk terakhir kalinya, Helena mengajukan pertanyaan, sebuah harapan kecil yang ia genggam di tengah ketidakpastian. Namun jawaban itu tak seperti yang ia harapkan. Film ini pun berakhir dalam keheningan yang getir. Helena perlahan memalingkan wajahnya, dan dari sorot matanya yang dipenuhi kesedihan, tersirat sebuah pemahaman yang tak perlu diucapkan. Christopher telah memilih jalannya sendiri, dan di titik itu cinta dalam bentuknya yang paling sunyi harus belajar melepaskan.